Halo Nuvers, selamat pagi. Ferry di sini. Kali ini gue bakal ngajak kalian untuk farm visit ke salah satu farm cupang hias yang paling representatif di Indonesia, yaitu Boston Beta. Nah, buat kalian yang belum pernah kesini, yuk ikut. Nah, ini dia kira-kira penampakannya Boston Beta berdiri di lahan yang seluas 1.800 meter persegi. Nah, kita bisa lihat di sini ada rak botol mereka untuk perawatan, untuk pembesaran. Ini biasanya disebut soliter karena botolnya udah sendiri-sendiri ya. Mereka bukan community lagi gitu. Nah, ini nanti kita akan ajak kalian untuk jalan-jalan. Ngapain Mas? Lagi nyari ikan Mas. Nyari ikan ya. Nah, ini kita bisa lihat, nanti kita ngobrol-ngobrol, tanya ke ownernya. Kalau kita beruntung kita ketemu, nanti kita tanya kapasitasnya berapa ya. Nah, ini untuk akuarium jualannya. Untuk displaynya ada di sini. Untuk yang mau milih ikan, kemudian untuk biasanya ada live kayak TikTok, Instagram gitu. Nah, ini ikan-ikannya di prepare di sini, di display di sini gitu. Nah, ini ciri farm khas cupang adalah biasanya bak-bak deder seperti ini. Jadi bak pendederan atau pembesaran. Ini kita bisa lihat bareng. Nah, di sini ikan-ikannya dari mulai mereka udah cukup kuat untuk bisa tinggal di bak-bak ini. Ada yang baru naik, ada yang udah mau panen. Jadi kalau dari sini mereka panen ke botol-botol soliter tadi ya, teman-teman. Ayo sini. Nah, ini karena kita ngonten di pagi hari, kira-kira kalau kalian mau tahu aktivitas di farm, ini mereka lagi aktivitas nih, aktivitas ganti air ya teman-teman ya, atau water change. Nah, ini di sini ini adalah koleksi untuk breeding stock. Jadi ikan-ikan yang disiapkan untuk jadi indukan itu pembesarannya dipisahin di sini supaya lebih fokus. Jadi ketika mau breeding kita tinggal pilih dari sini. Nah, ini seperti teman-teman lihat, ini udah disiapin untuk breeding. Jadi dia di tahap perkenalan ya, jadi jantan dan betinanya dideketin di bak-bak ini, mereka akan breeding. Nah, ini untuk yang jaga anak atau udah dicampur jantan betinanya, ini di sini gitu. Udah ada sebagian udah ada burayaknya gitu. Nah, ini juga termasuk koleksi indukan kita. Assalamualaikum Pak Haji, lagi ngapain? Air. Waalaikumsalam. Nah, ini indukan-indukan yang disiapin kalau di Boston Beta. Ini kita coba cari ya, ada nggak kira-kira ownernya ya? Wih, ini dia. Ada Dominikus Ferdinand. Halo. Nah, kita kali ini mengajak ngobrol-ngobrol. Coba. Oke. Jadi banyak orang yang mungkin udah pernah kesini Dom ya, kalau pemain cupang, apalagi zaman Covid ya. Kemarin. Tapi mungkin kalau ada yang belum, nah Boston Beta menurut saya objectively ya, saya ngelihat Boston Beta sebagai salah satu farm yang untuk cupang hias ya, representatif lah, standar. Kita nggak bilang advance gimana, tapi menurut saya proper gitu, karena kapasitasnya dan segala macam. Nah, ini kan tanahnya sekitar 1.700 ya? 1.700 meter persegian ya. Nah, terus dari 1.700 meter persegi ini, lu produksi kayak bak dedernya ini ada berapa total kira-kira? Kalau bak deder dari yang kecil sampai yang gede itu kisaran mungkin di sekitar 500-an, 500 Okay. 600 bak. Oke, nah itu kalau dari 500 bak itu
produksinya anggaplah kalau satu bak tuh dia bisa jantan betina rata-rata berapa? Kalau jantan betina rata-rata mungkin di satu bak itu kisaran 300 ekor ya. 300 satu bak ya. Tapi Kalau ada yang dia banyak lah, ada bisa yang lebih 500, dikit, bisa ya, lebih ya. betul. Oke, tapi anggaplah 300, kalian bisa lihat produksinya ya. Untuk kapasitas produksinya 500 kali rata-rata 300 lah ya, 300-an. Terus kemudian mereka biasanya kalau udah produksi jantan betina dipisahin ya Dom ya. Betul, langsung Ada dipisahin. aktivitas seleksi ya, seleksi jantan. Ada sortir. Pertama sortir jantan betina kan sebelum kualitas ya. Nah, itu jantannya kita akan masukin ke soliter yang botol, biasanya botol. Nah, itu total kapasitas itu untuk botol itu ada apa namanya, rak botol? Kalau itu kita kapasitas sampai di 25.000. Kapasitas tampungnya 25.000 botol. 25.000 botol guys ya. Oke. Itu termasuk dikit ya sebenarnya kalau kita jalan-jalan ke Thailand ya. Itu nggak banyak. Betul, ya, kecil banget kalau dibandingin sama Thailand. Tapi kelebihannya kita mungkin lebih intensif ya dibanding mereka yang misalnya kayak ganti airnya kalau di sini kan bener-bener dipindah total. Kalau mereka kan kayak disemprot aja kan. Ya, lebih intens di perawatannya sih. Nah setelah itu kalau misalnya mau dibuat jualan TikTok, display segala macam, dia baru ke soliter atau toples ya gini-gini. Nah atau soliter yang lebih besar wadahnya. Itu totalnya kalau soliter toples sama tank itu berapa? Kalau itu mungkin sekitar 1000-an ya. Kalau sama itu mungkin bisa 1.000-1.500 lah sama toples-toples. Karena lebih ini perputarannya ya. Yang penting dia keluar baru masuk lagi dari botol, keluar masuk lagi. Perputarannya lumayan cepet untuk yang di akuarium dan toples itu gitu. Nah sekarang sellingnya berarti mostly kalau lu sendiri dari mana? Kalau kita ada dua sih marketnya ya, ada ekspor sama memang lokal. Lokal itu kebanyakan reseller ada, kita juga langsung ke hobis juga ada gitu. Memang kalau hobis sih direct to end user biasa kita memang platformnya banyak kan di TikTok, Telegram, sama Instagram sih, 3 itu sih masih. Oke. Tapi kalau yang keluar itu grade-nya macam-macam ya. Ada yang dari pet grade mungkin ya. Betul, dari normal pet grade sampai show grade. Sampai show grade atau competition grade teman-teman. Jadi kalau kalian nyari juga boleh. Dan harganya kalau di sini mulai dari berapa Pak? Kalau harga sih biasa kalau untuk yang di soliteran kita biasa start dari 50.000. Kalau yang di botol boleh orang milih bahan kan? Bisa, itu start dari 20.000-an. 20.000-an aja. Jadi terjangkau ya teman-teman. Jadi menurut gua kayak kalau beta ini adalah ikan yang paling heterogen ya. Jadi kita bisa lihat ketika lu punya duit cuman goceng lu bisa dapet. Dan itu cukup cantik. Betul. Tapi ada kalanya kita punya duit 5 juta gitu. Kita mau beli ikan itu yang punya nggak jual gitu. Jadi ada momen seperti itu ya. Kita juga pernah lihat ikan 5 juta ditawar juga nggak dijual gitu. Jadi buat gua beta ini yang paling heterogen. Marketnya pun dari kecil ke yang paling oma-oma juga pernah ya. Betul, dulu ya kita ada oma-oma, ada sini anak kecil, ya, cewek, cowok sampai dulu juga ada teman-teman dari JKT48 ya pernah main ikan dan beberapa artis-artis juga ya Dom ya gitu pernah di sini. Nah, terus kalau terkait ke Nusatik nih, karena platform kita bicara tentang Nusatik nih sekarang ya kan, mendekati Nusatik nih. Kalau dari lu sendiri sebagai hobis dan entrepreneur ya di hobi ikan ini, lu ngeliat Nusatik gimana sih? Kalau gue sih ngeliat Nusatik itu sih kayak lebih kayak etalase Indonesia ya. Untuk karena kan ini salah satu event gede yang mungkin untuk komunitas nih paling ditunggu-tunggu gitu kan. Nah, jadi ini tuh emang jadi kita buat etalase nunjukin satu kualitas ikan kita. Betul. Lagi ikan-ikan show pasti yang terbaik mau turun di Nusatik karena memang semua orang melihat ikan-ikan yang menang Nusatik seperti apa gitu. Kadang ikan yang menang Nusatik itu bisa jadi kiblat baru gitu ya. Kiblat baru tuh. Biasa ikannya harganya bisa naik. Betul. Setelah ikan itu menang di Nusatik gitu. Itu satu. Yang kedua sih karena ini selain B2C-nya di Nusatik kan bisa B2B juga ya. Betul. Nah jadi memang bisa dapat
karena ini etalase jadi bisa dapat customer baru, karena kan nggak cuma di Indonesia doang nih kalau Nusatik itu, karena kan dari luar juga banyak kan orang yang datang Nusatik, jadi seperti itu sih. Nah orang-orang kan ngelihat lu reguler lah ngejuriin atau jadi panitia ya bareng gua gitu kan. Cuman kalau ngebuka stand nih ya kan, booth nih di Nusatik selling ya tadi yang B2B-nya itu, gua kan jujur nggak pernah buka booth ya. Nah lu pernah buka booth, boleh share nggak? Itu kira-kira menurut lu gimana sih pada saat pengalaman lu buka booth? Kalau pengalaman ya memang kalau secara jujur untuk B2C-nya biasa aja. Kalau untuk secara di Nusatik ada penjualan tapi nggak terlalu signifikan. Tapi after dari Nusatiknya itu yang lumayan gitu. Jadi ada B2B, jadi dapat beberapa customer eksportir yang kalau misalnya memang kita nyari customer market keluar, market luar itu kita dapat di situ sih. Oh, dapat ya. Ada orang luar negeri ya berarti ya yang baik orang luar negeri ataupun eksportir dari Indonesia gitu. Oh, eksportir dari Indonesia yang kirim keluar yang juga. Buat kirim ke luar negeri. Nah, memang justru penjualannya setelah itu dan masih berlanjut sampai sekarang. Sampai gitu. sekarang ada customer yang masih repeat order dari Nusatik itu. Oke. Itu buka booth sampai sekarang masih ada yang. Dan tapi lokal juga ada kan ya? Lokal juga ada. Kalau lokal memang banyak end user customer baru yang lihat terus kemudian follow ke sosial media kita dan masih berlanjut. Dan masih ikut. Ada juga yang dari live akhirnya lanjut ke live. Ya. Ada yang DM itu ya. Iya. Oke. Jadi recommended ya buat buka booth di sana ya. Recommend banget sih untuk, karena ini kan spesifik untuk cupang ya, terutama penghobi ikan ya. Penghobi ikan gitu. Terutama yang emang kalau ada punya impian untuk cari market luar, ini potensi banget sih. Dan potensi cross selling ada ya. Artinya mungkin mereka datang main ikan lohan, main ikan arwana, main ikan koi atau goldfish gitu kan. Kemudian datang lihat beta lucu, mereka mau beli juga ada ya. Iya betul, karena memang eksportir itu kan banyak kan nggak cuma main di satu segmen ikan kan, karena mungkin dia tadi datang tujuannya untuk cari supaya awana, tapi tiba-tiba ngelihat ada cupang dan interest gitu tertariknya, dia pernah ada permintaan gitu, tapi selama ini nggak tahu dapat vendor yang oke gitu ya, supplier yang oke gitu. Nah, sedangkan kalau udah di Nusatik kan dia udah tahu apa ada standarnya lah gitu. Betul, karena untuk buka booth di Nusatik kan pasti nggak yang sembarangan gitu kan, pasti ada profilingnya juga gitu. Jadi orang lebih trusted saat kita udah sampai buka di Nusatik, berarti ini breedernya atau company-nya ini trusted gitu sih. Nggak sembarangan, nggak random aja lah gitu, maksudnya nggak random. Oke. Jadi buat informasi ini buat teman-teman yang punya usaha di bidang ikan hias, kita nyediain ada booth khusus namanya booth F yang kita memang persiapkan untuk UMKM ya, cenderung ke UMKM ukurannya domnya itu untuk farm atau reseller yang masih merintis. Nah, kita kasih insentif nih karena kita pengen punya tujuan tuh Indonesia bisa menjadi negara eksportir ikan hias nomor 1 di dunia, Pak. Jadi kita insentifnya adalah dengan cara grooming dari yang paling kecil gitu. Nah, sebagai bentuk nyatanya kita punya diskon nih 50% gitu untuk farm-farm yang mau mencoba untuk tampil di Nusatik, mencoba menjual produknya, baik tadi yang lu bilang ada B2B atau B2C-nya gitu, kalian bisa banget, dan itu diskonnya besar ya 50% gitu, sehingga jangan takut, kalian langsung DM aja, nanti di sini kita kasih kontak personnya ya untuk langsung aja tanya, jangan takut-takut. Oke guys, jadi kita akan ngobrol tentang Nusatik International Beta Show 2025. Nah, kita bareng Domi ini juri yang akan bertugas dan juga merangkap panitia. Nah, jadi Pak, apa yang berbeda di Nusatik International Beta Show 2025 ini dibanding 2023 atau 2024 ya? Oke, kalau untuk yang tahun ini yang pasti kita kelas juga pasti ada kelas-kelas baru ada lagi, additional kelas-kelas baru. Kita akan membuka wadah lagi yang lebih besar untuk lebih banyak variasi ikan yang ada di mengakomodir ikan-ikan baru ya. Betul, karena ikan cupang itu kan tiap tahun pasti berkembang terus, ada warna baru. Nah, kita selalu coba akomodir di Nusatik ini untuk
awalnya gitu, yang biasanya nanti akan diikuti kompetisi-kompetisi cupang lainnya. Itu satu. Terus yang kedua juga untuk kelasnya kita tetap ada di sekitar 180-an kelas. 180 kelas. Ini show beta aja ya? Show betanya aja itu sekitar 180-an kelas. Dan kita ada juga penambahan di Best of Division. Oke. Best of Division kita kali ini ada 22. Oke, banyak ya, piala besarnya 22 ya, baru jadi, Best of Division aja. Itu baru Best of Divisionnya. Jadi memang kita pengen lebih merangkul lebih banyak peserta sih. Harapannya jadi di kelas-kelas tuh orang lebih kompetitif ya. Betul. Mereka lebih all out untuk nyiapin ikan-ikannya karena kita berharap jadi lebih fair ya. Jadi ikan-ikan dengan varian tertentu, khususnya junior ya yang kita pecah Ya, itu. betul. Jadi yang tadinya semua jadi satu, kita pecah-pecah biar lebih kompetitif. Orang yang tadinya minder turun di misalkan di double tail, sekarang lebih confident untuk turun di double tail. Ya, karena biasanya kalau double tail ketemu half moon atau crown tail kan mungkin mereka ngerasa lebih jarang ya. Betul. Gitu, peluangnya lebih Iya, kecil. Atau sama kalau kayak di shotfin mungkin pemain giant ya. sama DTPK. DTPK biasanya minder karena plakat sebenarnya kita tahu ya secara genetik lebih stabil. lebih established ya saat ini gitu. Jadi mereka harapannya lebih berani ya, lebih karena harapannya lebih besar gitu kan, ada chance menang lebih besar gitu. Nah, terus boleh di-spill nggak kelas-kelas baru nih ya kan? Pasti penasaran nih kan teman-teman, apa aja sih yang baru yang beda nih yang bakal kelas-kelasnya ada? Memang yang kelas-kelas baru ini kita ada beberapa di new color variation terutamanya. Oke. Nah itu kita akan ada grizzle base. Oke. Itu variasi-variasi yang dari warna grizzle. Oke. Terus ada juga pineapple base. Iya. Nah itu variasi dari warna pineapple. Iya. Dan ada juga Untuk di reguler ya, di patternnya. reguler ada panda dan armageddon. Oke. Nah jadi ini yang utamanya sih dari yang pecahan baru kelas-kelas yang kita akomodir dari tren-tren yang ada sekarang. Oke, dan ada juga kelas-kelas yang sebenarnya ini tradisional ya. Jadi di Thailand tradisional. Jadi plakat. di Indo juga kan sekarang banyak ya teman-teman ya. Kita bisa lihat banyak juga breeder yang udah cukup bagus tuh produksi veltail maupun tradisional plakatnya. Betul. Ini katanya akan dipecah lebih banyak nih. Ya, untuk tradisional plakat dan veltail memang karena ada banyak permintaan juga, kayak kita dibanding tahun lalu akan lebih banyak lagi pecahan kelasnya gitu. Iya. Yang tadinya mungkin cuma 2, mungkin tahun ini bisa jadi ada 4 gitu kan untuk regulernya saja, belum ada juniornya. Jadi Itu per varian ya. per varian, betul. Ya. Jadi Jadi akan veltail lebih aja ada variasi. 3 atau 4 gitu ya. Betul. Terus plus ada juniornya kan? Betul, ada Juniornya kita juga. ada. Oke. Nah, itu jadi buat teman-teman yang punya ikan-ikan jenis baru, kalau di Nusatik ini kita berusaha mengakomodir sebenarnya hampir semua kelas ya. Jadi selama itu memang show beta yang memang reguler diproduksi dan berarti kita nggak ada hal-hal lain yang mempengaruhi gitu. Seperti contohnya kita nggak pro terhadap ikan-ikan glowfish ya, glow beta ya, betul nggak gitu. Jadi di luar itu kita ada kelasnya ya Pak ya di Nusatik International Beta Show 2020. Ya, kita berusaha untuk pastikan kalian punya ikan ada kelasnya di Nusatik gitu. Dan lepas dari show beta kita juga akan ada wild beta Pak gitu. Jadi wild beta ini kita juga mengajak karena memang beta ini kan ikan asli, ikan endemik dari Asia Tenggara ya, Southeast Asia gitu teman-teman. Jadi kita juga merangkul karena ini International Beta Show, kita juga merangkul pemain-pemain breeder-breeder dari Asia Tenggara. Kita akan ada wild beta teman-teman yang asalnya emang aslinya dari Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand, Kamboja, Vietnam gitu ya. Itu mereka akan bertanding kira-kira nanti mengundang juga teman-teman yang dari penggemar wild beta juga. Jadi jangan minder, di show beta ini kita akan deliver dan ada exhibitionnya juga khusus ya untuk wild beta. Ya, jadi ada exhibition khusus di pavilion khusus wild beta yang asli dari Indonesia. Oke, iya. Nah itu jadi teman-teman untuk yang punya show beta dan wild beta silahkan nanti bisa ke website Nusatik, kemudian ke Instagramnya Nusatik, dan juga kita ada Nusatik Beta Show sendiri, plus Nusatik TikTok Beta ya teman-teman. Jadi bisa cari informasi di situ. Nanti kita juga mungkin akan bikin konten lebih jauh ya untuk penjelasan tentang si warna-warna baru terutama ya gitu. Dan nanti juga akan ada penjelasan khusus untuk yang white beta. Gimana sih kontesnya segala macam. Nanti kan teman-teman wajib follow website atau akun-akun yang tadi kita sebutin, akun resminya ya gitu. Kayak gitu. Nah, terus Pak kalau jurinya sendiri yang terlibat tahun ini, Nah, itu dari mana aja nih? Kan internasional nih title-nya. Oke, jurinya itu yang pasti kita ada satu dari Indonesia, terus dari Thailand, dari Filipina, dari Malaysia dan dari Singapura. Dia ada 5 negara. Brunei ya?
Sama dari Brunei 6, betul. 6 negara ya, negara, kira-kira ya. betul. Oke, jadi represent Southeast Asia Southeast banget Asia ya. Karena semua, udah ya. representatif ya Betul. untuk, karena memang menurut kita sebagai hobiis tuh kalau yang paling kompetitif, yang memang produksi ikannya ada secara kuantitas maupun kualitas paling oke, memang kita akui ya negara-negara Asia Tenggara ya teman-teman gitu. Jadi kita berusaha untuk menyediakan, memfasilitasi supaya mereka bisa tanding di sini dan merasa mereka punya chance yang sama untuk menang di Indonesia teman-teman. Dan kita juga pengen selain karena untuk beta ini kan selain basicnya ada scientific, ini kan ada sosiokulturalnya juga ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu ada standar yang di Malaysia berbeda, di Thailand sendiri ada beberapa standar yang berbeda gitu. Jadi preference mereka, terutama beauty preference-nya itu beda kan. Itu dipengaruhi oleh sosiokultural juga ya Pak ya. Nah, harapannya dengan kombinasi juri ini kita bisa punya dinamika yang menarik gitu ya, daripada yang biasanya kita misalnya beta show di Indonesia juri-jurinya full juri Indonesia doang gitu. Harapannya gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya kenapa, dan kemudian kita juga jadi pertukaran informasi ya Pak. Harapannya kalau kita punya ikan-ikan bagus dan kita punya standar yang baru, kita juga introduksikan ke mereka sehingga kebaikan-kebaikan yang kalau mereka setujui itu mereka bisa aplikasikan di tempat mereka. Jadi harapannya kita juga dengan momentum Nusatik International Beta Show 2025 ini bisa affecting dunia ya, industri. Karena kan ya. Secara juri pun mereka ngerti ikan-ikan bagus kan. Nah jadi dia akan bisa melihat kualitas, terutama nih karena akan banyak breeder Indonesia yang turun di kontes-kontes ini, bahkan dari breeder-breeder luar yang bersaing. Nah jadi mereka bisa compare, oh ini ternyata ikan Indonesia bagus-bagus loh. Nah itu akan membuka market lagi untuk market Indonesia, terutama karena juri-juri yang kita pilih ini kan memang yang representatif di negaranya kan, yang punya nama juga. Jadi mereka bisa ngasih influence, ngasih rekomendasi ke teman-temannya yang misalkan nyari jadi punya ikan. Market purpose juga ya ke depannya untuk ngebuka market internasional juga. Berarti sesuai dengan visi misi Nusatik juga nih. Iya betul. Menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir ikan hias nomor 1 dunia gitu teman-teman. Oke, itu kita bicara ukuran, boleh spill nggak sih kira-kira kapasitasnya kita ke tahun kemarin kan 2.800 nih, apakah tahun ini akan signifikan kita buka space tambah lebih banyak atau? Kayaknya sih kita nggak akan nambah signifikan ya. Kita masih memformulasikan untuk pastinya gitu kan. Tapi nggak akan jauh-jauh dari roughly itu. Di situ ya, betul. karena memang ada keterbatasan segala macam. Dan kita berpikir bukan cuma quantity ya, tapi kita ingin kompetitif kita ya. ingin kompetitif dan lebih ke kualitas. Mungkin ada faktor pembatas. Lebih the best. Faktor pembatasnya juga ada, mungkin jumlah juri segala macam. Jumlah juri, area dan kemampuan timnya juga kan. Kita jangan sampai nge-grab sesuatu yang belum bisa kita handle. Karena di luar juri juga mungkin kalau kayak tim lapang segala macam itu kan pengaruh juga untuk performa penjurian, itu sangat supporting banget sih. Kalau misalnya itu sampai kita nggak sanggup, ya itu kan bisa berantakan ya. Karena waktu juga krusial kan, karena cupang itu banyak dijurin satu-satu. Waktu penjurian itu krusial, makin banyak ikannya makin take time untuk penjurian. Nanti itu yang, sedangkan waktu kita kan terbatas kan. Nah, itu yang kita pikirkan juga sih. Nah ini teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut tapi belum begitu tahu standar-standarnya, nanti boleh aja komen-komen ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba bikinin jawab dengan konten-konten ya Pak ya, mungkin. Kemudian kita juga pasti akan bikin kayak poster-posternya, flyernya gitu. Tapi nanti kita coba bikin konten juga supaya ada contoh-contoh video ikannya atau gambar ikannya gitu teman-teman. Nah untuk orang-orang nih Pak, karena bilang kalau misalnya Nusatik ini lebarannya pecinta ikan hias gitu, apalagi yang beta ya gitu. Dunia. Ya, itu kan istilah lain, piala dunianya ikan hias atau piala dunianya cupang gitu. Nah, jadi orang nih banyak pemain baru yang getar nih karena gelar itu, karena title-title itu. Justru mereka jadi jiper, wah ini yang main pemain-pemain besar semua. Nah, lu ada pesan nggak buat mereka? Sebenarnya sih nggak usah takut ya, namanya itu pun kita harus punya mental untuk berani mencoba gitu. Kenapa enggak? Karena kan yang dilihat tuh bukan menang itu ikan yang bagus gitu, bukan karena oh ini udah pemain besar ikannya pasti menang. Enggak juga, banyak kok pemain yang udah sering main ikannya kalah gitu, kalah sama ikan yang orang yang baru main tapi bisa ngeliat ikan, bisa milih ikan yang bagus. Jadi bisa menang, apalagi kita punya kategori dan kelas yang banyak kan, jadi semua peluangnya itu ada. Besar ya, besar ya. Bahkan sebenarnya semua dengan adanya kelas yang lebih banyak, division champion yang lebih banyak, ini peluang untuk menang sebenarnya lebih besar ya gitu. Jadi mungkin ada mentalitas, kalaupun kalian nggak bisa ngincer piala besar, kalau di Nusatik ini teman-teman ya, buat saya sendiri, saya pernah jadi player juga dari Nusatik pertama di 2016 ya teman-teman.
itu memang ada kenikmatan sendiri Pak. Kalau kita menang juara 3 aja tuh udah kayaknya ya nggak, dulu sempet nominasi aja juga udah happy ya gitu loh. Jadi kalau mentalitas kita yang penting partisipasi, belajar, atau mentalitas kita stealing something dari yang besar kan, sebenarnya boleh-boleh aja ya. Dan kita boleh belajar kan, karena teman-teman harus tahu nanti ada open public. Jadi di hari Sabtu dan Minggu kita ngundang, ini pasti banyak yang tanya kan, boleh masuk nggak kalau nggak ikut kontes? Boleh banget. Jadi teman-teman kalau misalnya mau, kita open public untuk lihat hasil penjurian tuh ada di hari Sabtu dan Minggu, karena penjuriannya ada di hari Jumat dan masuk ikannya di hari Kamis. Jadi welcome banget. Kalau kalian nggak bensin pun kalian boleh lihat-lihat. Karena kalau buat kita pencinta ikan hias siapa, kita aja keliling ya gitu. Kita pengen keliling gitu, karena kita pada dasarnya kan suka semua ikan hias gitu. Jadi ini peluang yang kalian nggak boleh lewatkan, karena ini hanya hajatan setahun sekali ya teman-teman gitu. Di Nustatik ini bukan cuma ikan doang. Kita akan join sama asosiasi dokter besar yaitu Perkin, akan ada kompetisi, 3 macam kompetisi teman-teman, ada dog show-nya, kemudian ada agility show, dan ada grooming. Nah, kemudian kita juga ada kucing, ada sugar glider, ada reptil-reptil ya kan, ada eksotik yang kayak tarantula gitu-gitu. Itu banyak, merpati, bahkan ular, ayam. Wah, itu semuanya kayaknya lengkap lah Pak, ada. Itu bener-bener cuci mata buat kalian pet lover, kita juga undang. Jadi Nustatik nih bukan cuma hajatnya pecinta ikan, tapi juga semua pet lover. Harapannya di situ kita sebagai sama-sama pecinta hewan bisa sharing ya Pak ya, bisa sharing, bisa terjadi juga untuk industrinya ada peluang yang mungkin bahasa bekennya cross selling ya gitu. Jadi welcome banget buat ini juga nilai lebih kalau kalian punya usaha atau kalian entrepreneur, itu join, itu peluang cross sellingnya gede banget. Karena ini bukan cuman market ikan hias, tapi ada juga pet, dan ada juga yang orang yang memang itu jadi activity aja ya. Basically mereka nggak bener-bener misalnya hobi apa gitu, tapi mereka pengen jalan-jalan tuh ada juga sih. Oke teman-teman, gitu dulu. Kita nanti akan lanjut ke farm berikutnya dan nanti ada konten-konten lainnya. Jadi stay tune.